Baiklah anak-anak, untuk keterampilan berikutnya kalian akan belajar tentang pembagian desimal. Ini merupakan bagian dari keterampilan yang harus kalian kuasai supaya kalian nanti bisa mengerjakan operasi hitung campuran bilangan cacah yang melibatkan pecahan, desimal, dan persen. Anak-anak, untuk pembagian bilangan desimal ini yang pertama harus kalian perhatikan adalah bilangan pembaginya, atau supaya mudah caranya bulatkan bulatkan bilangan desimal tersebut menjadi bilangan bulat atau bilangan cacah supaya kedua-duanya bulat sehingga mudah untuk dibagi. Nah, caranya adalah dengan cara mengamati. Misalnya desimalnya ini, misalnya nomor 1. Ini kan 12, ini sudah bulat, dibiarkan saja. Kemudian yang bilangan pembaginya kan 0,5 atau sepersepuluhan nih ya. Maka ini harus kalian kalikan 10 supaya bulat. Nah, jika pembaginya kali 10, maka yang depan ini juga harus kali 10. Jadi harus berimbang. Kalau kalian lihat contoh nomor 4. Ini kan ada 2 angka di belakang koma. Ini kan per 100. Maka ini harus kalian kalikan 100 supaya bulat jadi 5. Ini juga kalikan 100 supaya nanti dia jadi bulat. Oke, prinsipnya harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Ya. Oke, mari kita ikuti satu persatu biar bisa ya. Oke, baik. Nah, untuk yang nomor 1, yang ini supaya bulat kan harus kali 10. Ini kali 10. Ya, kali 10. Maka yang depan juga harus kali 10. Nah, begitu caranya ya. Ini kali 10, ini juga kali 10. 12 kali 10 adalah 120. Nah. Oke, kemudian 5 kalau kali 10 itu geser komanya ke belakang 1. Berarti tinggal 5. 0,5 kalau kali 10 maka geser komanya 1 ke belakang. Maka tinggal 5. Jadi, maaf ini salah Pak Guru, kenapa kali? Ini bagi. Nah, begitu ya. Jadi tinggal sekarang 120 dibagi 5. Nah, mudah. 120 dibagi 5 itu dapat 24. Oke ya. Nah, gampang. Itu caranya anak ya. Nah, yang nomor 2 juga gampang. Ini kebetulan sama, satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma. Jadi tinggal kalikan 10 kali 10, ini juga kali 10. Jadi masing-masing kali 10. Oke, begitu caranya. Nah, kali 10 ini tinggal geser komanya ini ke belakang 1. Ini belakang ke sini 1. Ya. Jadi hilang komanya. Jadi tinggal 35. Ini ya geser 35 dibagi. Ini juga geser komanya 1 ke belakang. Jadi tinggal 7 dibagi 7. Nah, jadi 35 dibagi 7 hasilnya ya 5. Maka 3,5 dibagi 0,7 hasilnya adalah 5. Oke. Baik, lanjut. Kita lihat, ini adalah satu angka belakang koma. Supaya bulat, maka dia kalikan 10. Nah, oke. Yang belakang kali 10, maka yang bilangan yang dibagi juga harus kali 10. Imbang harus. Ya. Oke. Maka 90 kali 10 dapat 900. 900. Kemudian 0,3 kali 10 dapat sama dengan 3. Nah, jadi 900 bagi 3 adalah 300. Nah, jadi 90 dibagi 0,3 itu hasilnya adalah 300. Oke, itu caranya anak ya. Baik, sekarang yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini dia kan ada 2 angka di belakang koma. Supaya bulat dia kali 100. Kali 100 nih. Nah, kali 100.
Nah, begitu. Jika bilangan yang dibagi kali 100, maka pembaginya juga harus kali 100. Nah, oke. Kalau kali 100, maka geser komanya 2 kali. Ya. Maka komanya ini, koma ini geser 2 kali. Ke sini, habis itu ke sini. Ya. Berarti komanya habis menjadi 5. Ini 5. Oke. Kemudian dibagi. Ini juga kali 100, maka geser 2 kali. Geser 2 kali. Komanya geser 2 kali. 1, 2. Nah, geser 2 kali berarti kalau di sini geser 2 kali sudah nggak ada, maka sini tambah 0. Oke, cara mudahnya supaya kalian tidak bingung beginilah anak ini ya. 0,2 ini kan 2 per 10 ya, 2 per 10. Kalau dikalikan 100 kali 100, gini dia caranya. Nah, ingat perkalian pecahan. Maka 100 ini kan bisa dibagi 10, ya kan? 100 kalau dibagi 10 itu dapatnya 10. Maka 2 kali 10 adalah 20. Nah, begitu dia caranya. Kalau belum mengerti dengan cara geser koma, ini caranya ya. Oke, berarti tinggal terakhirnya adalah 5 dibagi 20. Oke. Nah, bagaimana nih Pak Guru 5 dibagi 20 ini? Desimalnya bagaimana ini? Ya. Yang bisa apa namanya? Jadikan desimal kan per 10, per 100, per 1000 kan begitu. Ya. Ya Nana ya. Betul? Ya, kalau per 10 itu satu angka di belakang koma, per 100 itu di belakang angka, 2 angka di belakang koma, per 1000 itu 3 angka di belakang koma. Nah, supaya bisa per 10, per 100, per 1000, 20 ini diapakan? Ya, 20 ini dikalikan 5 supaya jadi 100. Nah, kalau ini dikalikan 5, maka ini juga kalikan 5. Oke? Atau kalian boleh menggunakan cara porokapit. Nah, porokapit begini. Nah, yang diajarkan Pak Guru itu porokapit ya, pakai porokapit. 5 dibagi 20. Begitu boleh caranya. Oke. Bagaimana Pak Guru caranya kok 5 bisa dibagi 20? Bisa, ya. 5 supaya jadi 20, ini kalikan 10, ya. Supaya jadi bisa dibagi 20. Kalau kalikan 10, maka hasilnya di belakangnya juga harus 0, gitu ya. Oke. Saya Pak Guru rapiin. Oke. Oke. 5 sorry Pak Guru ulang lagi ya dari awal ya ini. Nah, begitu ya. 5 supaya bisa dibagi 20, maka ini 5 ini kalikan 10. Jadi 50, hasilnya dikasihkan kalikan 10, 0, begini. Nah, begitu. Kemudian 50 dibagi 20 itu dapat 2. Ya kan? 2 kali 20, 40. Nah, kemudian dikurangi. Sisanya 10. Nah, karena sudah di belakang koma, ini tinggal kalikan 10 lagi. 100 dibagi 20 dapat 5. Iya. Oke. Berarti 5 kali 20 kan 100 sudah habis ya. Pas. 0. Selesai. Berarti 0,05 dibagi 0,2 itu hasilnya ada 0,25. Nah, gitu ya Nana ya. Oke, nanti kalau udah pinter kalian pasti bisa dengan cepat nih mengerjakan ini ya. Oke. Sekarang soal yang terakhir. Bagaimana soal yang terakhir itu? Oke. Sama Nana. Kita lihat, kita amati dulu desimalnya itu berapa. Ya. Kita amati desimalnya berapa itu.
Itu yang ada desimalnya kan yang 0,7. 0,7. Maka supaya bulat ini kali 10. Ya, dikalikan 10. 0,7 kali 10. Nah, begitu ya. Ini juga harus kali 10. Jadi kalau pembaginya dikali 10, bilangan yang dibagi juga harus kali 10. Harus seimbang. Kalau enggak nanti salah. Ya. Oke, Pak Guru letakkan di sini saja. 56 kali 10 berarti 560. Ya kan? Kemudian dibagi 0,7 kali 10 adalah 7. Jadi, ini kan 56 dibagi 7 kan bisa ya dapat 8. Nah, ini loh. Jadi, 56 dibagi 0,7 itu dapatnya 80. Oke, demikian anak-anak cara pembagian desimal dengan cara membulatkan baik itu bilangan pembaginya maupun bilangan yang dibagi supaya mudah dioperasikan. Ya. Kalau tidak percaya kalian boleh cek dengan kalkulator, misalnya 12 dibagi 0,5, apakah betul hasilnya 24? Silahkan cek. Tapi tidak langsung belum mencoba sudah langsung pakai kalkulator ya. Nanti kalau langsung pakai kalkulator kan pas ujian kalian nanti tidak boleh pakai kalkulator. Jadi kalian nanti tidak terbiasa. Kalkulator boleh digunakan untuk terakhir untuk mengecek hasilnya. Ya. Boleh silakan dicek. Oke. Demikian, jika nanti ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Salam.